Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, siapkan alat tulis dan buku kalian. Dongeng, pengertian dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia, yang penuh fantasi dan khayalan fiksi. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, dan juga menghibur. Ciri-ciri dongeng. Cerita dalam dongeng memiliki alur yang sangat sederhana. Alur cerita singkat dan cepat. Tokoh yang ada tidak diceritakan secara rinci. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau khayalan. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Unsur-unsur dongeng. Dalam setiap cerita dongeng mengandung unsur-unsur intrinsik yang saling melengkapi satu sama lainnya. Adapun unsur-unsur intrinsik dongeng adalah sebagai berikut. 1. Tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua, latar. Latar atau setting merupakan suatu ruang waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa terjadi dalam sebuah karya. Ketiga, alur. Alur atau plot merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. 5. Penokohan. Watak karakter tokoh. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. 7. Amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca. Teknik membaca dongeng. Dalam membaca teks dongeng, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memperhatikan lafal pada saat membaca dongeng. Yang kedua, memperhatikan intonasi suara. Yang ketiga, memperhatikan ekspresi pada saat membaca dongeng. Keempat, memperhatikan tanda baca yang benar. Dan yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, anak-anak, mari kita baca sebuah dongeng yang berjudul Monyet yang Serakah. Suatu hari, kura-kura pergi mencari makan di hutan. Ia ingin memakan buah yang manis, dan buah-buah yang manis itu hanya ada di hutan.
Tiba-tiba dari arah berlawanan, semua binatang berlarian sangat cepat. Mereka tampak ketakutan. Kura-kura bingung. Ia pun mencegah monyet dan menanyakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi, monyet? Mengapa semua binatang berlarian sangat kencang? Tanya kura-kura. Ada pemburu, kura-kura. Ayo cepat lari, nanti kau tertangkap, kata monyet. Panik. Kura-kura pun berbalik arah, hendak pulang ke rumah. Namun, ulala, kura-kura tertangkap oleh pemburu. Pemburu pun membawa kura-kura pulang. Sesampainya di rumah, kura-kura itu dimasukkan ke dalam kandang. Kakinya diikat dan ia diberi makan yang banyak. Makanlah yang banyak, kura-kura, agar dagingmu banyak dan keluargaku kenyang memakanmu, pikir pemburu. Sebenarnya kura-kura masih takut dan bingung. Namun, karena ia sudah sangat lapar, ia pun memakan makanan itu. Tak lama setelah itu, monyet datang menghampiri. Hai kura-kura, tampaknya makananmu sangat banyak. Memang benar pemburu sangat menyayangiku. Kini aku tak perlu repot-repot lagi mencari makanan ke hutan, balas kura-kura. Wah, jika aku bisa menggantikan kura-kura, pasti aku tak akan kelaparan, pikir monyet. Monyet pun mencari akal. Aha, monyet mempunyai ide cemerlang. Apa kau tak rindu dengan rumahmu dan keluargamu? Pasti sekarang mereka sedang mencarimu, ucap monyet. Benar juga katamu, monyet. Aku ingin pulang ke rumah, kata kura-kura bersedih. Tidak usah bersedih, kura-kura. Aku bersedia menggantikanmu, ucap monyet berpura-pura baik. Padahal ia hanya menginginkan makanan kura-kura. Ikatan kura-kura pun dilepas, lalu digantikan oleh monyet. Monyet merasa senang karena bisa mendapatkan makanan kura-kura. Begitupun kura-kura, ia bisa pulang ke rumah. Setelah kepergian kura-kura, monyet yang serakah itu menghabiskan makanannya. Namun, tiba-tiba pemburu datang. Monyet menjadi ketakutan. Pemburu bingung karena ia memilih kura-kura hasil buruannya berubah menjadi monyet. Tapi ia tidak peduli, asalkan ia bisa makan daging malam ini. Sejak saat itu, monyet serakah tak pernah terlihat lagi di hutan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat operasi hitung bilangan Caca ada 3. Sifat-sifat itu adalah sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Hari ini kita akan belajar tentang sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif juga disebut dengan sifat pertukaran. Apabila ada penjumlahan atau perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya akan tetap sama. Namun, hal ini tidak berlaku pada pengurangan, sebab hasilnya akan berubah. Contohnya, untuk penjumlahan 12 ditambah 10.
sama dengan 22. Apabila ditukar 10 ditambah 12, maka hasilnya pun sama, 22. Sehingga 12 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 12. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, anak-anak, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Cemara secara bersama-sama. Nah, anak-anak, tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama tugas bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, di mana latar dari cerita monyet yang serakah? Kedua, mengapa kura-kura pergi ke hutan? Yang ketiga, mengapa semua binatang berlarian sangat cepat? Keempat, mengapa pemburu tersebut bingung? Dan yang kelima, bagaimana watak dari monyet dalam cerita tersebut? Tugas matematika, jawablah soal berikut ini. Dan untuk tugas SBDB, nyanyikanlah lagu Cemara dengan intonasi yang benar. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.